Coy, kembali lagi dengan channel saya, channel pecinta alam Majapahit. Kali ini saya mau bercerita tentang perjalanan saya di Bukit Bunda, Bukit Pegat kemarin. Ntar rokok dulu cuy. Udah sambil ngopi. Perjalanan kemarin itu saya itu maunya saya sendiri berangkat sih, maunya sendiri berangkat. Itu nggak tahu, perjalanan itu aneh pak, bukan aneh gimana, nggak tahu kenapa aku itu pengen ke sana sendiri. Sebelumnya sih nggak tahu pengen kemana, pengen ke gunung mana, cuma sendiri, sih sendiri, yang dekat-dekat lah buat ngopi. Itu aku buat story deh, aku pakai carrier, buat story. Dan temen aku itu nanyain mau kemana gitu katanya. Dia ikut mau ke bukit, ke gunung yang dekat-dekat sini, mau Mojokerto sendiri. Itu kan udah berangkat ya, saya ikut. Ada 2 orang yang ikut, jadi kita bertiga. Itu sekitaran, kan aku itu kan mau jaga angkringan kan ya, mau jaga angkringan. Itu aku maunya itu gini, buka angkringan dulu, habis itu jam 1 kan, tutup jam 1, prepare jam 2 lah berangkat. Aku bawa carrier ke angkringan, nanti udah tutup angkringannya, habis itu berangkat. Itu mauku. Cuma ternyata pada perjalanan itu ditelepon sama kakak aku, istrinya ya kakak aku. Katanya, lampunya angkringan belum nyala, angkringan yang di Suko gak usah dibuka. Ya udah kembali aku persiapin mateng-mateng. Itu belum mateng itu yang berangkat ke akhirnya aku pulang lagi, aku siapin mateng-mateng. Habis itu udah tiap nyantai ngerokok di rumah, cari di Google, cari di mana, cari gunung apa nih bukan. Itu maunya itu awalnya itu ke Lorokan nggak salah, kamu ke Lorokan nggak salah, mau ke Lorokan. Cuma di perjalanan aku akhirnya jam 9 maunya ke Lorokan, harinya perjalanan kan, berangkat jam 9 dari rumah nggak salah, jam 9 dari rumah menuju ke Pacet. Habis itu di Pacet itu sepeda temen aku itu bocor, dia sendirian. Aku sama temen aku, boncengan sama temanku, yang satunya sendirian, kan bertiga tuh. Habis itu temen aku tuh bocor, udah lama ya, kok nggak kelihatan. Dia telepon tiba-tiba, "Cok, sepeda aku bocor," gitu katanya. "Di mana?" "Di sini." Aku samperin. Ya gimana lagi pak? Ya dorong tanya warga setempat. Dan di situ katanya ada di situ 24 jam. Cuma ya di gedor-gedor rumahnya. Itu nyampe Pacet itu sekitar jam setengah 11, jam 11 lah, 2 jam lah perjalanan dari rumah. Habis itu udahlah ke Taman Banadi. Dari Taman Banadi aku tinggal cari makan sana lah, cari makan isi perut biar pendakian enak. Cari makan, udah ngumpul makan. Itu udah selesai itu sekitaran 1 jam, cuma 12 jam 12-an lah, jam 12-an. Itu lanjut perjalanan ke iya sih, pas di tempat itu
kok ngobrol-ngobrol aku lihat foto-foto Google kok bagus bagus Pegat ya gitu, bagus Gunung Pegat ya, bagus Gunung Pegat ya. Ya udah ke Pegat aja yuk, ke Pegat kan deket, ke Pegat habis itu lihat map ke Pegat kan satu arah kan orang sama Pegat itu. Habis itu di Pegat semua, Pegat itu sampai Pegat itu sampai pos base camp pos pertama kan itu berjalan dari cari makan tuh, cari tambal ban tuh, teman ke itu depannya Bacedi 2 itu nggak tahu, kamu sudah pasti tahu kan. Itu di pos itu sekitar 30 menitan nggak salah, ya nggak sampai dah. Pokoknya aku naik itu jam 1-an lah. Di situ nggak ada pendaki sama sekali pak, selain kita bertiga. Itu aku tanya sama bosnya, Mas aman mas ya jam segini gitu? Aman mas, nggak apa-apa, nggak ada pendaki lain mas? Nggak ada mas, nanti mungkin nanti setelah sampai naik, nggak tahu masih ngapain itu, setelah sampai pasti ada pendaki yang naik juga. Aku itu naik doa naik. Lalu pertanyaan itu ganjalnya itu gini. Nah, aku nggak dengar pak, 2 orang temanku dia nggak itu ya, kan di sini ya, cuma di sini aku tanyain. Itu katanya dia dari awal pendakan itu udah ada yang kayak ada yang ngikutin, cuma nggak tahu siapa, kayak ada yang ngikutin kan. Aku kan positif thinking kan ya, mungkin itu apa namanya halusinasi doang gitu. Habis itu dia nggak cerita, dia diem. Aku kan belakang sendiri ya, teman aku yang kan ada 3 ya, yang belum pernah daki itu di tengah, yang sudah pernah daki itu di depan, ya pernah daki 1 kali lah di depan. Aku di belakang sendiri pak. Yang depan ini dulu daki sama aku itu di Penanggungan, cuma dia itu kalau jalan itu nggak secepat itu, kak dia cepat banget loh. Sampai aku bilang pelan-pelan aja, jangan cepat-cepat, aku bilang gitu. Aku bawa carry lah pak, dia nggak ada yang bawa carry, dia bawa tas biasa lah, kan di bukit kan ya, dia nggak ngeremehin, cuma persiapannya nggak perlu banyak kan hitungannya kan cuma buat bikin cari tempat ngopi kan ya. Habis itu udah, dia tuh kayak gimana ya, dia tuh kayak lari, enggak kayak lari ya, jalan cuma kayak lari gitu loh, paham gak sih? Aku bilang gini, jangan cepat-cepat pak, mau kejar apa sih, santai aja lah. Ini udah nyantai ini katanya gitu. Aku pikir gitu dulu dia kayak gini, maksudnya dia kayak gini tuh dia pelan, malah jalan itu pelan, kayak ada sesuatu yang ditutupin. Aku lihat loh ya. Itu jalan dia pelan lagi, itu dia kayak lari lagi, pelan lagi. Pelan itu saya suruh pelan emang. Saya suruh nyantai lah, jangan terlalu gitu kan, kasihan nanti yang belum pernah daki kan. Tapi yang belum pernah daki itu juga ngikut sama dia, maksudnya ngikut sama dia tuh iramanya, jalannya tuh ikut sama dia. Soalnya dia juga dengar seperti itu. Katanya dari awal dari awal itu dia itu dengar kayak suara gending, apa ya namanya? Iya gending, kayak alunan Jawa itu loh, gitu. Gue ada dengar, makanya dia itu jalannya agak cepat, katanya sih gitu. Habis itu jalan santai, nggak, aku seperjalanan tuh nggak ngeliat apa-apa, nggak ada ganjalan apa-apa sih, cuma teman aku yang di situ pas di pos camp kita itu namanya Puncak. Itu
ada beberapa puncak, ada 4 puncak nggak salah di sana. Ada bisa dibuat puncak, 4 puncak apa lupa. Itu di Bukit Janda, ya Bukit Janda kalau nggak salah, iya Bukit Janda, Bukit Janda itu buat aku camp, aku buat camp. Nah pas camp itu kan buat kopi lah, santai-santai, rokok, buat mie, buat makan, sarapan, habis itu tidur. Itu sekitar base camp dari base camp atas atau base camp bawah sampai puncak itu sekitar 1 jam kalau nggak salah. Dekat kok, 1 jam kalau nggak salah sampai base camp itu loh. Itu tenda, buat tenda, cari tempat landai, tempat enak yang buat tidur. Aku jadiin itu tenda, aku jadiin, udah masak-masak, kopi, santai. Habis itu sekitaran jam berapa ya? Jam setengah 3, nggak lihat jam, nggak tahu, pokoknya udah larut pagi lah. Kalian sekitar jam 2 kalau nggak salah. Jam 3-an lah tidur. Nah posisi pintunya itu Pak, kan aku kan di depan di belakangnya settingan gini kan ya. Aku, temen aku yang nggak pernah daki, yang belum pernah daki, cuma daki di hari itu sini. Ini temen aku ya, ketika tadi. Nah, kan tidur kan gini ya, merem gini ya. Kan kalau di gunung kan biasanya kan tidurnya nggak langsung. Kalau aku kalau tidur nggak langsung bisa tidur gitu, nggak. Pasti kayak agak merem, cuma nggak tidur, cuma merem aja gitu. Jadi itu aku ngerasain tuh ada yang ngelilingin dari tenda itu, ada yang ngelilingin. Benar, ada yang ngelilingin, nggak tahu. Pak, aku bilang dari hati, Amit Mbah, aku di sini nggak cari aneh-aneh. Aku di sini cuma ingin menikmati alam aja, mampir buat ngopi lah. Itu aku diem, itu teman aku nggak tahu tidur apa enggak, dia merem cuma nggak tahu tidur apa enggak. Itu aku diem lah, masih merem. Di situ sebelum tidur itu kan masak-masakan ya, kan masak-masak itu ada dari bawah itu kayak pendaki Pak, kayak bawa senter itu, tetap banyak, ada 2 senter kalau nggak salah. Itu temen aku yang namanya Teddy, itu bilang pendaki tuh. Nah aku senterin juga ini, dia malah senter juga. Aku teriak kan aslinya kan nggak boleh kalau ada, maksudnya teriak dalam jam segitu kan nggak boleh di base camp, karena takutnya ganggu sama yang itu, takutnya ganggu sama yang lain, terganggu yang lain gitu. Tapi di situ kan nggak ada pendaki lain selain kita, makanya aku berani teriak, woi, aku teriak gitu. Di sana jawab, woi, juga gitu 2 kali, woi. Aku habis itu bilang 5 menit lagi sampai. Diam, nggak ada jawaban. Aku tunggu sama teman-teman aku Pak. Aku tunggu lama, aku tunggu. Kok nggak datang? Ini tadi anak apa bukan? Dan itu apa dia camp di bawah gitu kan, di pos berapa tuh ya? Ada tempat landai juga, cuma nggak tahu lah. Temen aku udah bingung, udah apa ya gitu. Aku bilangin dia, nggak, dia camp di bawah, paling nggak gitu. Ya udah tidur dulu, tidur tadi, tidur posisinya kayak tadi itu, gitu. Karena aku merem gini tuh, nggak tidur merem gini. Ada suara pendaki naik Pak, habis kelilingin tadi, habis itu ada pendaki naik, wah pendaki tuh, aku gitu. Aku melek, anjing merinding banget. Aku melek, aku lihat kayak ada yang ngintip gini tuh,
kan tenda kan settingan gini kan ya. Nah kita dari dalam lihat ke luar kan datar gini ya, datar warna ibarat kan tenda warna biru dan datar biru gini kan. Kalau ada bayangan kan kelihatan, kalau ada yang dari luar kan kelihatan dari dalam. Nah itu kayak ada yang ngintip ini, bukan kayak ada, emang ada yang ngintip pak, yang gitu. Wah, jamuas banget aku lihat itu kan ini ya, aku lihat ini ada orang gitu. Aku giniin mata aku giniin, ini bukan ini halusinasi aku ini gitu. Aku giniin, aku lihat lagi ini emang orang gitu. Takutnya itu kan gak seberapa tinggi, takutnya begal apa di dalam dulu kan, dan takutnya kan ya itu kan dulu juga ada katanya sih, ada yang dibegal, ada yang itu di atas gunung itu ada di nggak tahu lah itulah ceritanya cuma bukan di Gunung Bengkak sih, di gunung lain, cuma di Mojokerto kata warganya sih itu. Aku takutnya seperti itu pak, aku takutnya kayak gitu. Habis itu aku putusin buat itu temen aku bangunin. Coba pendaki. Sebelum aku bangunin itu aku pastiin dulu itu pendaki apa bukan. Kalau aku bukan ya udah, kalau bukan cuma itulah maksudnya, paham lah ya. Itu ya udah aku diam. Cuma jelas banget seperti orang pak. Ya ngintip ini loh, kayak pengen tahu di dalam itu ada siapa gitu loh. Aku kiranya itu dia cari teman buat ayolah ngobrol-ngobrol apa gimana gitu. Terus aku pastiin lagi. Ternyata dari dalam kan kelihatan kayak ada di belakang dia tuh kayak ada yang itu diriin tenda. Makanya aku beraniin untuk bangunin temen aku. Pak ada peragi pak, pak. Aku gitu bangun semua dah. Aku buka tuh settingan, set. Aku bilang mas, gak ada orang pak. Anjing gak. Dari apaan? Aku isu angin bo kencang banget angin itu. Ya badai lah, ya dibilang badai ya nggak badai, cuma angin itu kencang banget. Anjing merinding cok. Habis itu aku bilang ke temen aku, udah deh nggak usah tidur deh, gimana? Ayo tidurnya kita gantian aja dah. Itu siapa yang tidur siapa yang melek, satu yang tidur dua yang melek. Itu takutnya kalau tidur semua kan ya tau lah pendaki gimana ya, kalau tidur semua takutnya ada salah satu yang hipo apa kan nggak tahu pak. Habis itu sangat bilang itu kan banyak kan dikejar, ada yang kedinginan begigil, ada yang hilang saraf kesadarnya hilang, banyak gitu artinya. Itu angin kencang banget. Temen aku bilang gantian aja dah tidurnya dah. Habis itu kita kencing tuh, mau kencing, dia mau ikut semua, mau kencing, dia kencing apa? Di sini aja nggak apa-apa, yang penting pamit gitu aja. Pamit. Nanti jangan di jalur itu, jalur pendakian. Jangan, kalau aja di semak-semak lah gitu. Habis itu kencing, cari kan dingin pak ya, cari kayu ada yang patah-patah itu, nggak matain loh, yang patah-patah yang di bawah-bawah itu. Ada pohon yang patah-patah, aku bakar buat nongkrong lah buat nyantai. Habis itu udah nyantai, temen aku yang belum pernah daki tadi tidur dulu. Aku tidur dulu ya tidur. Aku sama Teddy itu di depan ngobrol yang gitulah, ngobrol masalah keluarga itu semua. Terus ada masalah ngobrolin itu aku ngerasa itu kayak rasa aku aja deh, aku nggak ngelihat ya, aku ngerasa itu kayak ada yang mantau pak. Maksudnya itu kayak aku ngerasa kayak ada yang ngelihat itu dari arah pohon itu besar, pohon yang besar itu di balik situ kayak ada yang ngelihat itu, perhatiin. Aku ngerasa pohon itu hidup, emang pohon itu hidup, cuma kita nggak bisa ngajak ngomong ya, kata orang Jawa sih gitu. Kayak ada yang merhatiin. Aku diam gini, kayak gimana sih rasanya ya, nggak bisa diungkapin ya.
Taulah kayak kalian kayak diperhatiin seseorang, tahu kan rasanya gimana, kayak diperhatiin, kayak ada yang merhatiin kan, resah kan gak enak gitu loh. Aku apaan sih, aku tiba-tiba bilang, apaan sih pak, aku bilang gitu pak, saking keselnya itu. Apa itu halusinasiku sendiri apa gimana, aku soalnya di gunung itu nggak pernah ngerasa yang aneh-aneh, maksudnya itu nggak pernah pikiran negatif, mau ini mau itu nggak pernah pak. Kok hari itu kok beda, ini apa ini gua gitu kan, gimana ya, nggak bisa diungkapin kan, beda lah, beda banget di sana itu gua tapi nggak lihat sih, cuma ngerasain itu doang, cuma ngerasa dilihatin. Habis itu temen aku, habis itu lucunya gini pak, habis aku kayak gitu, temen aku yang itu minta, yang Teddy tadi minta tidur, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba dia aku tidur dulu dah, ini bangunin dulu bentar aja, gua tidur bentar aja, sekarang aku maunya sekarang, nggak tahu kenapa. Nah dia bilang itu pas dia turun nanti itu ada pagi dah, udah gantian tentunya pagi kita samit ya. Di situ kan udah dapat, cuma nggak dapat sadar-sadarnya kan di belakang ketutupan sama gunung Ulirang ketutupan sama gunung Ulirang. Sunrise-nya tadi kelihatan itu aja, apa namanya, emas langit emas. Langit emas namanya, itu bagus emas. Habis itu kita kemas kita naik, kita bawa itu aja, bawa sebotol air, naik katanya sih 10 menit dari puncak Janda tadi ke puncak Pegar lagi 10 menit. sorry tadi ada yang bawa masuk rumah. Nah, habis itu kita naik itu sekitaran ya 10 menit beneran, kalau 10 menitan, kalau 15 menit lah. Ya itu udah, ya itu foto-foto lah, orang sampai. Dan itu udah turun, dari foto-foto turun ya alhamdulillah nggak ada hal yang tidak kita inginkan lah. Tapi pas turun itu kan mau nyampe pos awas sendiri itu base camp, itu kan ada kampung warga satu warga yang tinggal di situ. Tanyain, Pak, ini jalur ini udah berapa lama ya buka? Gitu. Katanya sih baru belum 1 tahun, apa ya, 3 bulan kalau nggak salah, nggak tahu lah, pokoknya belum 1 tahun lah, masih baru katanya. Ya beneran pak, aku digodainnya gitu, maksud digodain dia tuh godainnya nggak melihat enggak, godainnya itu penasaran. kalau aku lihat itu kayak penasaran, ini apa, ini ada camping ini apa gitu, mbak, paling saya tanya sana ya. Ya itulah cerita aku kemarin perjalanan di Gunung Pegat, bukan gunung sih, bukit Pegat ya. Pengalaman baru. Ya pesan aku buat pendaki, jaga attitude itu aja sih. Kalau ndaki sih jaga omongan, jaga attitude. Jangan, kita kan namu ke rumah ini, ke rumah ibaratnya kita namu dah, ya, namu ke rumah orang. Kalau kita nggak sopan kan kita pasti ditendang dari rumah, maksudnya ditendang itu diusir kan. Nah sama aja lah, kita balik kalau kita ke alam apa kemana, kayak ke gunung, ke pantai, kita harus hormat sama yang ada di situ. Bukannya hormat kita patuh, enggak, kita hormat lah, lari misi gitu, sopan lah. Pesan aku gitu sih buat pendaki lain. Ya udah, terima kasih. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.